Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deden Gunawan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, selaku mentor mendukung penuh aksi perubahan Saudara Muhammad Sofyan Arif. Implementasi aksi perubahan ini memberikan kepastian dalam penilaian kompetensi seluruh pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai dukungan pelaksanaan manajemen talenta. Penerapan aksi perubahan ini dapat juga diimplementasikan pada kementerian dan lembaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mukhlis Irfan, analis kebijakan ahli media Badan Kepegawaian Negara. Dengan ini mendukung aksi perubahan pada Diklat Kepemimpinan Administrator Saudara Muhammad Sofyan Arif dengan judul Strategi Mengatasi Kesenjangan Kualifikasi dengan Kompetensi melalui Perumusan Indikator dan Bobot Penilaian Kompetensi pada Jabatan Manajerial Eselon 3 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga dengan aksi perubahan ini mampu memberikan kontribusi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan meningkatkan akuntabilitas jabatan manajerial Eselon 3 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodot Adi Kuswanto, Kepala Biro SDM Aparatur Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mendukung aksi perubahan pada Diklat Kepemimpinan Administrator Saudara Muhammad Sofyan Arif dengan judul Strategi Mengatasi Kesenjangan Kualifikasi dengan Kompetensi melalui Perumusan Indikator dan Bobot Penilaian Kompetensi pada Jabatan Manajerial Eselon 3 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sukses selalu, Saudara Sofyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Asari, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, mendukung aksi perubahan pada Diklat Kepemimpinan Administrator Saudara Muhammad Sofyan Arif dengan judul Strategi Mengatasi Kesenjangan Kualifikasi dengan Kompetensi melalui Perumusan Indikator dan Bobot Penilaian Kompetensi pada Jabatan Manajerial Eselon 3 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga dengan aksi perubahan ini mampu memberikan kontribusi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, Siap. Ini di dalam proyek perubahan ini saya mau proyek perubahan Pak Sofyan itu tidak hanya memenuhi kewajiban secara administrasi, tapi harus menghasilkan solusi yang berdampak pada organisasi. Pak Sofyan mau tulis apa? Izin Bapak, dari bisnis proses kita di BPSDM, kita punya beban tanggung jawab dan kewenangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, untuk itu kita punya kewajiban untuk membobot kompetensi seseorang agar bisa dinilai dan diperhitungkan dalam subseksi terkait dengan bank kader yang dibentukkan oleh Biro SDMA. Nah, izin bulan Agustus tahun ini baru keluar BKPKN nomor 411 tahun 2025 yang menyampaikan terkait dengan bagaimana menghitung talenta seorang pegawai. Nah, permasalahannya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, karena kementerian ini adalah teknis,
dan kami sudah berkonsultasi dengan teman-teman di BKN. Akhirnya teman-teman di BKN menyampaikan bahwa kita punya kewenangan dan itu diserahkan oleh kementerian dan lembaga masing-masing untuk menilai terkait dengan rekam jejak jabatan, karena yang lain-lain terkait dengan kompetensi, terkait dengan riwayat karirnya itu diatur dalam perda dan itu given tidak bisa dirubah, Bapak. Jadi karena ini adalah Kementerian Teknis, kami membagi 3 kompetensi dari khususnya yang kami buat di PKA ini hanya untuk eselon 3, yaitu penilaian untuk Kasatker, kemudian penilaian untuk jabatan eselon 3 dalam posisi dukungan manajemen dan juga dukungan teknis. Nah, kami sudah berkonsultasi dan disetujui oleh BKN bahwa kita akan menghitung terkait dengan bagaimana orang-orang ini, pegawai kita punya experience di jabatannya dan juga keahlian di baik Dukman maupun Dutek, Pak. Terus? Nah, berikut ini contoh, Pak, penilaian terhadap satu orang yang apakah dia bisa menuju ke eselon 1 tingkat di bawahnya. Jadi yang bersangkutan saat ini berada di eselon 3B. Ketika teman-teman Biro SMA akan mempromosikan dalam suksesi berpromosi, maka diperhitungkan kepada orang ini yang bersangkutan ini nilai untuk menjadi Kasatker, kemudian nilai untuk jabatan dukungan manajemen dan juga nilai untuk dukungan teknis. Nah, ketika kita hitung, ternyata untuk menjadi Kasatker nilainya 87,6, kemudian untuk menjadi dukungan manajemen di eselon 3A itu 88,4, dan juga untuk di dukungan teknis nilainya yang paling rendah 86,4, Pak. Artinya tiap orang itu diukur atau dinilai bobotnya tidak akan sama dengan tujuan jabatan yang akan disuksesi, Pak. Oke. Berarti nilai ini fleksibel. Siap. Nggak mati kan? Nggak mati, Pak, dinamis, Pak. Tergantung juga terhadap apa yang dia raih dalam misalnya penguatan di kompetensi teknisnya dia, dukungan manajemennya dia. Nah, perhitungan ini tidak mati misalnya diukur per bulan atau per tahun, tapi ini per hari, Pak. Artinya ketika dia akan disuksesi, dinilai dia hari itu juga, berapa nilainya. Contoh misalnya, ini ada jabatan kosong, kompetensi jabatannya jelas A, B, C. Ya. Begitu kita klik jabatannya, ini bisa langsung muncul nggak orangnya ini yang sesuai dengan kompetensi jabatan itu. Di sini ada kompetensi orang kan, masing-masing orang itu akan muncul langsung dong. Jadi izin, Pak, untuk sementara kami buatkan aplikasi, Pak, yang akan diinput manual, Pak. Tapi ke depan jangka panjang itu kita akan sinergi dengan Setara ASN, di mana data-data ini sebenarnya sudah ada di Setara ASN, tinggal diklik yang Bapak sampaikan tadi, maka dia akan hitung secara otomatis, Pak, terhadap siapapun yang akan mengisi jabatan itu. Jadi perankingan itu akan juga otomatis keluar, Pak, untuk jabatan yang kosong itu, Pak. Karena angkanya dinamis, tentu per hari itu kan. Siap, per hari itu, Pak. Begitu besoknya dia melanggar atau dia melakukan kesalahan, pasti berubah lagi kan. Betul. Atau dia selesai mengikuti diklat A gitu. Betul. Bertambah nilainya, Pak. Oke. Terus yang tadi coba. Nah, ini kalau dia jadi Kasatker. Siap. Yang ini kalau dia jadi Dukman, Pak. Dukman. Yang ini Dutek. Dutek. Nilainya beda-beda, Pak. Orangnya sama.
ada pembobotan. Kalau di Catshatter dia imbang, Pak. Ini masih penilaiannya ini otomatis atau harus diinput? Untuk saat ini harus input, Pak, karena data manual kita masih belum nyambung dengan Setara ASN. Tapi nanti di jangka panjang, aplikasi yang kita buat akan dibuat otomasinya melalui aplikasi Setara ASN, Pak. Jangka panjangnya kira-kira? 1 tahun, Pak. Oke, kalau gitu ini sebenarnya gini. Ini sudah diamanahkan di Permenpan 1 tahun 2023. Ya. Ini kan nanti hubungannya sama manajemen talenta, Betul. dengan brand system. Ya kan? Kalau gitu saya apresiasi nih Pak Sofyan, dan kalau bisa jangka panjangnya jangan terlalu panjang ya, supaya mumpung kementerian kita ini baru dan kita sangat butuh ini, dan saya yakin bahwa aplikasi ini juga bisa diterapkan di kementerian lain karena ini masih baru juga BKN-nya. Ya jadilah pionir, jangan kita jadi follower ya. Saya apresiasi, saya dukung ini untuk bisa segera dilaksanakan, dan saya yakin kalau ini bisa segera terwujud, pasti yang mendoakan Pak Sofyan orang sah Indonesia yang jumlahnya 65.000 orang. Karena apa? Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan, dan dia tahu. Dan ini sangat transparan. Terima kasih Pak Sofyan, kali ini bisa diwujudkan segera. Terima kasih, Bapak.